Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu ya ba'dahu al-Qur'anu bittiba'ah wa alaina bil jannah wa nahnu narju syafa'ah bihadihil yawmah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan pada pimpinan, seterusnya kepada majelis guru yang hadir dan santri laki-laki perempuan. Jadi saya ceramah ini yang seingat saya mengingat sejarah ayah, ya. Jadi ceramah ini mengingat keadaan ayah membangun pondok pesantren. Itulah sebab saya ini kada bertajuk. Apa tajuk saya ini? Ya, berapa yang teridam-idam di dalam hati sanubari saya yang saya sampaikan. Dengan secara ringkas saja, sudah jam 10.25 menit waktu Indonesia di bahagian pesantren. Jadi hadirin dan hadirat yang saya hormati, pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, taufik dan hidayah beserta inayah kepada kita sekalian sehingga dapat berhadir hari ini. Saya lama tidak datang ke sini. Jadi sekali lagi kesyukuran saya dapat bertemu dan diwakilkan guru-guru yang hadir pada hari ini. Sedikit saya sampaikan. Mulai sejarah timbulnya pesantren, dulunya ada rencana orang diparkir. Jadi kami ini mandir-mandir di warung. Saya tanyakan, macam mana kelanjutannya pondok pesantren Baik Rumpong yang diprakarsai oleh Haji Kambali. Jawab oleh guru jadi waktu itu Melampam. Tahu Melampam tak? Sepi, sunyi, tak ada cerita lagi. Guru-gurunya ada yang berdagang, guru-gurunya ada yang pindah ke Guntung, guru-gurunya ada yang ketam, pengurus-pengurus lah semuanya. Jadi saya ucapkan Masya Allah. Kenapa maka tidak tahu sana ada jadi dalam tempat. Padahal kampung itu apabila ada madrasah, ada masjid, tinggi syiarnya, termasuk pendataan dalam pola tunggal. Nyatakanlah kalau hendak ke kampung-kampung manakah ada masjid, tapi ada Imam Khatib Billah, ada madrasah, berarti ada guru-guru yang mengajar. Dua macam ini tinggi syiarnya. Tambahi satu lagi, ada madrasah, ada masjid, ada pulang kita nyaman bini hendak beranak. Mendengar cerita guru Jazi ini, katalah dapat dijelaskan oleh ulama.
Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk. Wa mal'unun ma fiha, dan terkutuk pula apa yang ada di dalamnya kalau tidak bisa mentarakannya. Siapa yang tidak terkutuk? Ada 3 macam. Satu, illa zikrullah, terkecuali orang ingat kata Allah. Ini tidak ada kutukannya, rahmat terus datang. Wa ma walahu, dan selain daripada orang ingat dengan Allah, aliman wa muta'alliman, orang yang mengajar dan orang belajar. Mudah-mudahan seluruh santri ini sekarang biasa mendapat rahmat. Kita tutup kalau tidak bisa mengharapkannya. Kalau aliman, santri-santri yang laki-laki perempuan ini tidak ada kutukannya. Tiap hari rahmat ada terus. Wa muta'alliman, dan orang yang mengajar. Oleh karena itu sungguh-sungguhlah menuntut ilmu. Orang tasawuf ada menyanyikannya dalam syair bahasa Indonesia. Menuntut ilmu jangan berhenti selesai hidup sebelum mati. Kalau sedang kehendak hati, mata mengantuk, engkau kahane. Menuntut ilmu sangat berguna. Ada lain pada berguna. Itu berguna. Daripada emas mahal harganya, menuntut ilmu akan nianya negeri Cina walau tempatnya. Tak usah ke negeri Cina. Cina tungkal ini jadi apa? Cina mana? Cina tungkal ini kan jaklah julatan kitong. Lebih cepat Cina yang ada sini. Nah, yang Nabi berkata dalam bulan ini walau bismillah, apa sebabnya harus mengaji usul hadis. Usul hadis ini syairnya ada, kitabnya ada beberapa biji. Namanya Mahjud Taisy. Nah, yang dimaksud Nabi menuntut ilmu kan negeri Cina. Itu bukan ilmu agama. Nabi kekurangan kertas. Itu dalam tarikh Magidin Hayat. Lalu Nabi talabul ilmi wala bisin, berangkatlah Atha bin Wasil ke negeri Cina belajar mengulah kertas. Jadi kita ini banyak menuruti Cina. Palihara ayam menurut Cina, palihara ikan menurut Cina. Jadi harat bubuhan musuh anjulakan kitong. Nah, oleh karena itu sungguh-sungguh menuntut ilmu. Man talabal ulama syahiran layan. Siapa menuntut ilmu berjaga dalam hari. Man talabal ilmi bila qaddin ilmu umur. Siapa menuntut ilmu dengan tidak sungguh-sungguh menyia-nyiakan umur. Tuntut oleh ilmu, sungguh-sungguh ilmu, sehingga menuntut ilmu itu dengan kapalang tanggung. Kalau menuntut ilmu kapalang tanggung, boleh ke kampung olah baju kada cukup pula salawat lajian. Naudzubillah. Urusan lain anak belakang. Kayaknya sudah boleh ke kampung gampang lah. Kalau sudah ilmu ada, kayaknya ada.
ngatok lawang tengah malam. Kalau ada bunyi ketok-ketok tengah malam lah, orang tuh kesimpanan put dari junjung gue. Tok-tok-tok ngatok lawang, buka lawang. Oh, ini ada anak orang, ini lelaki, ini yang tamat pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Tang-tang masuk. Orang bahari badatang tuh masuk ke kanton. Ini kantonnya. Tintini, burung tintini, terbang ke batang yang tua. Apa hajat kami datang kemari menghubungi sanak saudara? Nah, iya. Mama cewek natede, ayo ayahmu sambut pantun orang dong. Artinya dibalas lah pantun tade. Kenapa pantunnya ada usah disambat? CRHS apa maksudnya? Cerita rahasia. Ada umum aja membalas pantun kok aku pada bisa berpantun. Oh, yang ini umat kita yang di rumah tadi yang datang tuh lelaki harus abahmu yang menyambut menjawab pantun. Kalau yang datang bini itu baru unda yang menghadapi. Tahu lah unda bahasa Banjar. Tahu lah banyak. Bahasa Banjar unda tuh aku. Nah lelaki datang balas pantun orang unda. Ujar ayahnya pulang kada banyak pantun. Pantunku sebuting gitu yang cukup. Nangka masak, nangka belulang, inaknya dimakan pagi dan petang. Semoga anak kita sehat badan, anak yang takwa jadi keturunan. Nah iya jangan khawatir. Nah papa ada iya jawas suka bima amarallahu ta'ala bi ahsanin aw ma'rufin bi ahsan. Ya tadi lo relak. Iya sudah cukup. Kada keti banyak nikahkan bulan bintungan. Mas kawinnya saparengkat sembahyang mungkana dalam kawinnya kedungnya pasujudan sudah itu sabihi Al-Quran. Tapi penambahnya kaina isyrona sifatan sanyirona silakatan. Nah, jangan khawatir. Ayo menuntut ilmu sungguh-sungguh. Man talabal ula syahidal laya. Man talabal ula berairi kabdin iqba'ul umur. Jadi habis cerita kami kerjaan guru jadi. Boleh aku ke rumah? Datang orang bertiga, tunggal dua. Ustaz kami ada di tanah 2 hektar. Kami serunding kecok berataan. Hendak kami jual. Hendak ulah madrasah kah, hendak ulah surau kah, hendak ulah masjid kah. Di mana lokasinya di darat Jarambah Penyebarangan bertiga. Nah lalu saya sampaikan ke ayah. Saat ada orang hendak menjual tanah panitia, jika hendaklah apa dan apa berunding kita harganya berapa orang jual. Kada kita perlu nih jaya hisap, aku gitulah ayah.
hari ini hilok berjalan. Aku membawa ayah, pas membawa Bang Asad, dan siapa kali di belakang. Sampai ke darat Mbah Guru Said Jaya. Ada cucok malah pesantren di sini. Jauh. Kalau hingkat maulah pesantren itu di Jalan Ganang. Nyaman santri betul-betul parlo boleh, nyaman orang tuh hanya pulang menemui. Jadi karena ayah bercerita macam itu, putuslah dia ada cerita lagi. Tajak pontong panai, kisah tontong meranai. Kira-kira seminggu lepas itu aku nih ke rumah Pak Haji Hayun hari Senayan ngeni maitong maulah wadai Saribo. Tahu lah kau wadai Saribo? Ada tahu kan? Suahlah makan. Ada tahu makan, bola makan suah. Wadai Saribo itu wadai laksa. Dan wadai malam Selasa wiritan di rumah ayah. Jadi aku ini sedang di rumah Haji Hayun, berbunyi HP. Rupanya ayah Guru Said kalau ada waktu lepas asar datang ke rumah kok. Datanglah ke rumah lepas asar. Lalu ayah ini tadi bercerita, alhamdulillah ada orang mewakafkan tanah pesantren di Parit Gumpung 5 baris. Yalah lokasi yang ada. Jadi ayah ini itu ceritanya kalau pada salah betul. Terlalu banyak anu dia mewakafkan 5 baris, 3 baris didiam. 2 barisnya tuh aku nukare atau aku yang dengar cerita. Jadi 3 baris, yang 2 baris itu aku udah tahu lagi. Palatar masjid itu tanah ayah dah. Jangan lupa lawan ayah lah. Tanah masjid itu 2 baris. Cuma ujungnya tuh aku udah tahu lagi cerita. Nah, namun terus menerus tukar menukar jadilah nah, yang 9 baris pesantrennya. Dihitung-hitung 10 baris. Tapi kadang-kadang antara baris ke baris 3 depa setengah. Ada yang 4 depa, jarangnya 5 depa. Nah ini ada surat menyuratnya semua. Jadi runding punya runding, periksa bertaat. Yang mengerjakan tanah Haji Ma'ruf ini ada orang Jawa. Sudah bakal putusan sini najak. Pasang panjang pajak, matang sana ke belakang. Sudah keputusan bertahan. Iso, ku cabuti pajak kurang dah. Ku mundurkan 5 meter ke belakang. Marah tukang, ngarannya Aap. Apa Ustaz ini bisa mundurkan ke belakang? Karena Aap nih kawanku. Rumahku pahlawan tuh nyang ya wi. Rumahku jalan siswa tuh semuanya bilang lagi. Begini bang, tanah orang nih yang diwakafkan orang nih panjang ke belakang 40-an. Itu maka ku undur ke mereka. Dahulu ke sana lagi ukuran orang. Hingga pohon jambu mawar. Nah pada ku undur subuh. Jambu mawar kita bangkul tarik ke belakang. Kalau dicangkol, orang menyangkol hadapan, aku menyambung ke belakang.
marah tukang aap nih dari anak kok. Kenapa pula Ustaz nih bisa? Tanah kita ini panjang, tapi alhamdulillah aku jangkol aap memarahi aku, minto hanya mementuh. Kenapa mintoan? Ayolah. Ada mementuh aku cangkol aja. Jadi 5 meter mundur ke belakang. Jadi harga apa Ustaz? Jauh-jauh ke belakang. Yang mana ada lapangan hasdi kah? Inak kaina menyusun sepida, nyusun unda, duduk-duduk di kursi itu menjemur halal dia. Hanya rampai hap temara. Ini cerita pembangunan pesantren kira-kira tahun hujung 91. Nah, lalu pesantren ini dibangun. Nih, paling dahulu gedong nih. Ini yang kakal. Lain alhamdulillah sudah banyak beton. Kedua yang kakal itu sebelah kiwada. Jangan salah paham. Yang sebelah kiwa itu bak. Nanti yang saya dulu. Mana? Oh belakang, sebelah itu. Jadi akhirnya datang kemarilah. Alhamdulillah baru wajah dengan Chandrela. Padahal aku ini kada beti mengizinkan lagi. Berjalan gelitiran, tangan gelitiran, bibir tajulur, mata kabur, talingan goroh. Tapi terpaksa karena silaturahim hari ini. Alih-alihnya langsung murid datang banyak. Ini main gasak-gasakan aap mangun. Pintu itu pintu Masjid Agung. Ini orangnya yang mangkot. Di bawah 9 kapeng, tak kapeng rusak, 8 kapeng dapat dibaiki. Berendam di samping Masjid Agung. Siapa yang nyuruh? Ayah. Guru kait dari mobil. Kita bawa pintu lawang Masjid Agung. Lalu aku tanya orang di jalan, kenapa bawa pintu Masjid Agung pindah ke pesantren? Nah, ini orang yang kepala tanggung tadi. Ulah baju kada cukup, ulah salawat kelebihan. Maka aku mendoakan ke semua pesantren ini, baik laki-laki perempuan, serba cukup. Mana serba cukup? Di dalam kitab Syarah Tohfah, namanya kitab Syarwani. Ini kitab asal. Ya dulu naklul waqfil am ilal am wa yanquluhu ila ahkana minhu. Ini dalam kitab soal wakaf kitab Tohfah. Kitab Tohfah ini dikarang oleh Ibnu Hajar. Nihayah dikarang oleh Syekh Ramli. Syekh Ramli ini ulama besar. Disarahkannya nihayah, namanya Nihayatul Asar, 30 jilid. Kalau orang gila hadis, boleh saya tudurkan kitab Nihayatul Asar. Asal ada masalah di tepi, ada di dalam wapil hadis, wapil hadis, wapil hadis. Hadis ini banyak, 500.000 tambah 25.000. 520.000 jumlah hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Banyak kitabnya. Orang tua saya itu lengkap semuanya. Hadis Bukhari, Muslim hanya 3 lamar ganam. Ada yang 20 jilid, ada yang 30 jilid. Itu hadis Bukhari, Muslim. Jadi harus memindahkan wakaf
wakaf umum ke wakaf umum, wayang uluhu ila ahsana minhu, dipindahkan wakaf tadi kepada yang lebih baik daripadanya. Tapi ingat sedikitlah, kalau apabila beli kampung barang wakaf itu namanya yang gak ada boleh. Papan, sisa masih tongkat, tihang, hatap segalanya boleh dijual. Tapi ingat-ingat yang manukari, dua macam gak ada boleh. Siapa tahu dua macam mana? Dua macam barang wakaf itu yang gak ada boleh digunakan. Amun tahu ku bedaikan dan disku sebelah. Satu, tidak boleh dibuat jamban. Ya, ini barang wakaf. Kalau anu kartiham meletus sama wakaf tak olah jamban tukaknya atau papannya atau hatapnya jangan. Kedua, tempat-tempatnya najis. Ulah kurangan hayam apakah tukari boleh, tapi tempat menggunakannya hati-hati. So, maka kami bawa lawang masjid, lalu langsung dibuka. Dari murid lebih kurang 100, kami cek hari-hari ayah nyuruh. Ini datang di Jambi, ini datang di Papanjang, datang air hitam, datang di bunga sarko bangkok, datang Gambilahan. Malah waktu itu datang Singapura banyak. Kira-kira 100 orang tuh hari-hari kami tes. Kau tinggal sekolah, napanyangan sudah dibaca, pakai Fathul Karet, sampai mana? Sampai babul faraid wal wasaya. Nah, nampaknya sudah dipelajari. Muhtasar kita sudah itu tasawuf kabar sudah dipelajari. Taklim murakel ubudiyah. Nah, diulahlah tingkatan ibtidaiyah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 langsung. Jadi siapa yang mengajarnya waktu itu? Nah, inilah kegiatan ayah. Ayah hari-hari mengajar. Tukang kek, murid yang masuk, Abang Arsyad, Ustaz Arsyad, sudah itu Ahmad Hudari, saya, dan siapa yang sekretaris asal pesantren yang di Parat 3 Kaskon. Ini diuji kalau pada mana dengan syarat kau membaca syarat, makanya kitabnya Matan Bina. Kau di kampung malam sekolah banyak dibaca nahu. Nah, ini didudukan ke kelas 1, didudukan kelas 2, kelas 3. Tapi kami cek dahulu, takut nih dahulu. Kalau Alayat itu namanya wazannya, Nasara yang seru namanya wazannya, Sulasi Mujarrad namanya wazannya, ada yang tambus, apa sedikit, ada pulang yang kena tambus. Coba mencari surat udah masjid, yang masjid teh, coba tafsirkan, tapak alai tapak alu tapak ulang, wazannya. Tanasara ya tanasaru tanasaran. Apalagi ta'ayyana ya ta'ayyanu. Gitu tadi jalan. Apalagi lain daripada kemisal. Coba tafsirkan tasalah ya tasalihu. Ingat tasalah ya tasalihu. Ujungnya kada ingat tapalicok. Macam itulah terus menerus sampai ujung 2002. Nah, tuh banyak guru-guru yang di sini. Yang guru asal aja mungkin ada 10 orang. Ayah, ya, Haji Alwi, Ahmad Hudari, Bapak Usop, sudah tuh Kaspol.
Dakas Bol, Abang Hasan, Haji Sadar. Sudah itu pula Guru Yazi, banyak lagi yang lain-lainnya. Itu ada tercatat semuanya. Cuma yang mengakal di sini ialah yang duduk. Nah. Kenapa yang duduk nih ngakal terus ngajar? Karena di rumah kadang-kadang yang menangis sih. Terus menerus majar. Kurang lebih kurang tahun 92-93 hujung sampai 220 santri di pesantren. Nah, diangkatlah angkatan pertama. Sama coklat itu si Pak Abdul Rahman lah. Nenek sama coklat, nenek banyak tempat coklat. Nah, Abdul Rahman, Sajalah, Ainani, dan yang lain-lainnya lah. Hampir 30 guru. Sudah itu, ya sudah angkatan penghujung, angkatan satu lah. Aku ini disuruh ayah ke Bermitang menemui Umar Dhani. Umar Dhani itu ngarannya Umar Dhani, diubah oleh ayah Abu Ammar. Jangan marahlah, adalah materinya. Itu ngarannya asal Umar Dhani. Nah di sini alhamdulillah aku memaringi Umar Dhani ke Bermitang. Surangan ada tarik datang Nior 2. Aku kada tahu barang jembatan. Apa yang disuruh ayah ada terus mepatnya pertolongannya kok. Sekali gulek tahan jam kada ini lagi. Kenapa orang turunan bertiga sabalah mendorong Bunda di Batang Nior. Nah, ini berkat kegiatan ayah. Majarlah terus bertahan. Gedung ini kedemuan. Keluarkan karena ayah cerita awan Haji Ridwan. Dia tukang kayu. Langsung Haji Ridwan maulahkan madrasah gedung di bawah kantor. Ingat lagi kok, tak 3 lokal, 4 lokal lah. 3 lokal. Cukup di situ. Kursinya, bangkunya, mejanya, papan tulisnya. Majar di situ. Nah, langsung ayah ini nyuruh aku mencari Bambang anak itu. Terus saya tiba-tiba Bambang. Kasihan ayahnya tahunya tulahkan anak. Digunturlah, ke Mesir lah. Kita gunakan ilmunya. Nah, aku datangilah Bambang. Mau Bambang ngajar. Nah, pengajarnya sama-sama dengan saya. Mengajar logat Arab, Bambang mengajar logat, aku pun mengajar logat. Yang diajarkan Qiraatul Rasyidah. Itu 4 jilid, 1400 macam logat. Ada di dalam bahasa Ibrani, bahasa Jepang, bahasa Suryani, dan bahasa Banana. Kalau Bambang mengajar Hawas sampai 40 macam bahasa Arab. 2 hari ini masuk, aku mengajar. Siapa ajarannya itu suruh mahafal. Siapa kada mahafal, bonal hadapan madrasah berharap hadapan pesantren. Jejakinya diburik. Tarai wae ini. Mangkada sunyi pesantren. Nah, itu yang sungguh-sungguh lah. Kadang-kadang apalagi kita nih ini 2 macam pelajaran. Agama belajar, umum belajar.
bahasa-bahasa tahu without and religion in time and sudah ada dalam ilmu agama tidak pakai ilmu umum lah, pakai agama, ilmu agama pakai umum. Science without in the underpower of land. Of land itu namanya tidak. Ilmu agama, ilmu umum tanpa agama kaina tidak. Ilmu agama pulang tanpa umum pinjang. Mana baiknya pijakan pinjang. Kedua-duanya kata baik. Jadi dibagi-bagi lah sama-sama. Ya, umum belajar, agama belajar. Ya, mudah-mudahan. Tapi kadang-kadang aku melihat orang mapalai Arab, ini bunjo-bunjo rame bekerja bahasa Inggris. Udah tengah. Bahasa Inggris, bahasa itu agama kan dari masalah ini katanya maksudnya how do you how do you asap datar bahasa Inggris ada tubinya. Ini how do you apa kau udah tahu ya kak, how do you ada maksudnya. Ada mangkok, ada sendok, ada susu tuh. Nah, sudah pasar murid banyak 2 kali haulan. 2 kali haulan. Yang segala sesuatu itu ada aja ujiannya. Ibtala syai' bahasa beti hasanihi. Dipuji segala sesuatu, dibalas sekira-kira kebaikannya. Banyak kebaikan, banyak ujian. Ibtal syai' bisabil hasanihi. Semuanya kita ini diuji, bukan kisah. Bagi orang-orang yang Islam itu ujian. Bagi orang kafir baru kisah hukuman. Coba lihat semuanya diuji. Nabi Adam diuji berapa lama? Tapi sahawan bine tidak Hawa turun di dunia. Nabi Adam di gunung Himalaya, Siti Hawa di Jeddah. Kenapa? Dia ngajik dia makan Jeddah. Arti Jeddah itu kampung dan nenek kita Siti Hawa. Nah jadi kalau orang ke Makkah kayaknya ziarah bikin Abdul Aziz bawa ke laut, jangan jaga ziarah kubur Paninian di situ Siti Hawa. Nah datang sana, assalamualaikum ya Ummi Hawa alaihissalam, saya 6 kali umrah, alhamdulillah ziarah terus juga. Pagi haji tahun 2000 ziarah terus kita. Sudah tuh umrah 6 kali ziarah pula kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di Abuah. Tempatnya mana? Rami sungai Saren pada Pudin. Yang pengeran Abuah dah. Tapi 2 sifat hancur. Jauh berjalan di jurang. Orang yang ke sana ziarah ke umat Nabi itu orang umrah. Orang pergi haji ke mana? Ke sana. Orang pergi haji yang pertama, kenapa mau? Tapi karena umrah, ziarah ulang ayah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu ada satu negeri, 2 di Madinah.
jauh ya di padang kabur kurma. Tok ayah Nabi Muhammad SAW namanya Abdullah. Jadi tempat penziarahan itu banyak di Makkah. Ada lagi yang jauh di Gunung El. Ada 4 Nabi Adam, anak Hidin meninggal di Makkah di sana. Nanti tempat penziarahan juga. Hakal jahil, tak jahilan, jahil, wakar rahil. Harap Nabi Adam ke anak. Tapi ada pula kabil habil bakal lahir itu bedding. Nah itu kalau kita ke Makkah. Ada lagi kelebihannya. Ada 9 macam air berkah. Di mana asalnya Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, Nabi Adam cari banyu, naik ke Gunung Sapa, buka, mencari banyu, tersipak batu di tirai, terbang batu itu jauh 300 meter ada jauhnya di belakang rumah Nabi Muhammad SAW. Kayak apa ganjangnya Nabi Ibrahim itu tersipak batu terbang sampai 300 meter. Kalau pemain bola Argentina belum lagi. Batu itu terbang. Lalu batu itu tadi jatuh di belakang rumah Nabi. Bukan rumah Nabi, rumah Abdul Muthalib. Tapi milat Rasulullah SAW di belakang rumahnya. Lalu Siti Fatimah ini kawin dengan Ali. Nah, bagaimana rupanya bahadas besar. Mandi subuh. Hendak niat Allahumma garabak bihi bintang kalam. Di mana banyu basisih di situ aku menyalam. Timbul batu ceplong, keluar air. Itu cerita orang bahagia. Si Ani niat mandi junub lain Allahumma bisi-bisi kurandang di atas walah mandi sudah suci minta ampun kepada Allah. Ada juga, ada pula yang Allahumma garabak bihi tadi. Ada pula menyembat min Tuhan Allahumma ramin minal utuki usman lillahi ta'ala. Rupanya kebuatan ayahan umma nama ramin min Tuhan ngaran Usman. Ada lagi jamat punya seorang nah. Ini terbuat keberotaan. Nah itulah Siti Fatimah mau mandi keluar betul mancur air. Maka dinamakan juga air barakah. Batu tadi yang terbang. Nah, lama-lama terbangnya itu tadi kemana pula dari rumah Rasulullah? Terbang di hadapan rumah Abu Jahal. Keluar kolam batu, namanya Wadil Khayr. Banyu keluar gitu. Tapi di zaman Nabi Muhammad kan memanfaatkan lagi karena sumur itu diherai oleh Abu Jahal. Sudah tuh terbang lagi batu itu, gugurlah di depan Daumatul Jannah. Alurnya ditabrak oleh seorang perempuan, namanya perempuan itu Siti Zubaidah. Maka Siti Zubaidah menjadi wali. Alur ditabrak. Rupanya tahun itu parang Daumatul Jannah. Disitulah nabi-nabi dan sahabat mandian. Saya ingatkanlah, kalau antara Uhud kelihatan masjid Qiblatain, antara dua itu ada alur, ada tapat. Tapat itu namanya nabatnya siapa? Siti Zubaidah. Maka Siti Zubaidah telah menjadi wali perempuan.
Jadi bini itu kedua cuma wali. Satu Rabi'atul Adawiyah, dua Siti Jubaidah. Hadirin yang saya hormati, 2 tahun Pondok Pasatri ini kan agak raha. Tahu lah geraha. Kalau buah-buahan itu kan agak raha. Ropoy. Sebab musabab ada kesalahan sedikit. Kesalahan orang menyampaikan apa namanya tuh, penyuluhan kesehatan. Lalu ada di situ terjadi peristiwa. Peristiwa ini membesar. Akhirnya ada sebagian bertahan. Ini ujian semuanya. Dan ada juga ada ujian. Nabi Ibrahim katanya ujiannya. Hah, iyalah. Siapa tahu angkat tangan. Nyembelih anak. Itu Nabi Ibrahim. Nabiullah Nabi Yakub apa ujian? Karena penyakit, sakit mata, sakit kepala, pokoknya bermacam-macam penyakit, rorit, sawar, balang, bakuru, burit, berjalan benggang. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail banyak ulang ujiannya, sabar, tahan sembari. Nabi Yusuf apa di ujiannya? Gara-gara bulu di atas namanya alis, bintik-bintik di muka namanya jarawa. Melihat muda-mudi pergi bisnis jadi pacaran rasanya mah. Nabi Ayub diuji bermacam-macam ujian, penyakit kujung. Ujian semuanya ada ujian. Banyak lagi ujian. Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW 47 kali perang. Perang Saraya dan perang Ghazawat. Nah, buat masjid. Nah, dibuat masjid. Sebelumnya masjid itu dibuat, ayah nyuruh saya mengukur kiblat. Guru saya bawa alat perumusan kiblat. Saya bawa rupuk mujayab, soklar, mehat, mizan. Itu ada 5 macam alat perumusan kiblat. Insyaallah kainalah. Mudah-mudahan ada yang melajari rubuk mujayyab. Rubuk mujayyab itu kitabnya 4 jilid, Mizanul Qamar namanya. Baru berani mengukur jari kiblat dengan membaca. Istiqbalul qiblat ba'daha yaqinan. Syartun sihhatus shalah. Syarat sah sembahyang. Kalau berjamaah, jangan coba-coba bulan puasa ini kita lewat saja. Mau orang tarawih ke rumah, kiblatnya kada diukur. Syarat sah sembahyang. Maka dibuatlah masjid pesantren ini 22 jat simal kurdi barat laut. Nah, itu membuat kiblat ini ada kitabnya merumuskan kiblat. Pertama Riyadhul Waqiyah. Kedua ada syairnya 160 syair. Ketiga Mizanul Qamar namanya. Baru berani mengukur. Kada mau orang paduman. Pertama rubuk mujayyab. Kedua mizan, ketiga soklar, keempat mihab. 5 paduman. Paduman itu garis besar lah. Buatlah masjid. Nah, disitulah kegiatan ayah mengajar. Jadi
dibagi-bagi guru-gurunya. Tasawuf dulu yang mengajarkan talim-talim madari. Tasawuf Murakirah Ulbudiyah saya sudah mengajarkan ilmu hadis dengan usul hadisnya, mengajarkan hadisnya kalau tidak salah Bulughul Maram itu ada syarahnya 4 jilid. Sudah tuh Riyadhus Shalihin. Hadis Riyadhus Shalihin itu ada banyak, 1122 aja hadisnya. Kenapa? Maka saya itu banyaknya hadisnya 1000 hadisnya karena banyak hadis itu sama. Jadi diajarkanlah usul hadis dan usul tafsir. Man fassara al-Qur'an bira'in fala yatabawwa maq'adahu minan nar. Ayolah, hati-hati. Siapa mentafsirkan Quran dengan pendapat sendiri, dia mengambil tempat ketiduran di dalam neraka. Bahaya kalau tidak mempelajari tafsir itu usul tafsir. Karena Al-Quran itu terbagi 9. Ada ayat wa'ad, ada yang ayat wa'id. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, ada ayat kisah. Yang berbahaya sebenarnya ayat yang ada di dalam itu disebut ayat mustabihat, wajib ditakwilkan, kalau tidak membawa kepada kekafiran. Jadi kami ini tadi terus mengajar, tamatlah banyak Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu semua hadisnya itu hasan. Tidak ada hadis daif. Hadis daif ini boleh dipelajari, tapi tidak boleh disampaikan halayak orang awam. Kecuali ada zon orang itu mengerti. Kalau Riyadhus Shalihin, sarahnya dari Dalilul Falihin. Setiap pesantren disuruhlah ayah aku mengajar masjid 2 periode yang tamat Riyadhus Shalihin. Nah, bapak-bapak majelis guru, santri-santri laki-laki dan perempuan, hanya kata inilah yang saya sampaikan. Pada tahun 2004 kebetulan saya kena musibah penyakit jantung gara-gara pacak hidung. Berobatlah ke Malaka, sehat, balik lagi kemari. Kira-kira tahun 2005, 2006 tarekah berkembang di Jawa Tengah. Sehingga selama hidup ayah, kegiatan ayah masalah ilmu tarekah 22 cabang terakhir Kota Senayan terakhir 22 cabang. Karena kami ini kegiatan, saya melajari mubadi tarekat Sabah, Sungai Gebang, Pulau Tungkal, Sungai Saren, Pemengges, Sungai Ampat, Baritam, Kota Senayan, Balik Kapal, sampai tahun sana. Berkat disuruh ayah tadi selamat